Belum, biarin aja. Baik, Pak Menko, Pak Kepala Staf, kami mohon izin memulai acara pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kita hormati Bapak Menko Perekonomian, Bapak Kepala Staf Presiden, Ibu Menaker yang juga berkenan bergabung bersama dengan kita, teman-teman para wartawan dari seluruh media cetak, media elektronik maupun media online yang sore hari ini bisa bergabung bersama dengan kita semuanya. Pada sore hari ini, sesuai dengan yang waktu itu sudah disampaikan oleh Pak Menko, nanti Pak Menko akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait dengan perkembangan program Kartu Prakerja yang sudah kita buka pendaftarannya pada hari Sabtu yang lalu jam 7 malam. Kemudian sesuai dengan timeline yang sudah kita tutup, nanti akan kita lanjutkan di batch kedua dan berikutnya. Karena itulah pada sore hari ini nanti Pak Menko selaku Ketua Komite Cipta Kerja akan menyampaikan beberapa update perkembangan. Dan hari ini selain Pak Menko juga hadir Pak Kepala Staf Presiden, dan dari Menaker diwakili Pak Dirjen, Pak Satrio, dan ada Pak Rudi, Pak Dirjen dari Kemenko, dan sudah pasti ada Ibu Deni beserta jajaran PMO Program Kartu Prakerja. Nah, untuk mempersingkat waktu, teman-teman media, kami akan mengundang Pak Menko menyampaikan beberapa update perkembangan dari program Kartu Prakerja sampai hari ini, sampai ditutupnya batch 1. Kemudian nanti kami juga secara singkat akan mengundang Pak Kepala Staf menambahkan, kemudian baru nanti kami akan membuka kesempatan untuk teman-teman. Namun karena waktu, karena setelah ini akan ada rapat koordinasi kembali, mungkin nanti akan kita batasi beberapa pertanyaan di satu sesi pertanyaan. Kami undang Bapak Menko Perekonomian untuk menyampaikan. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Kepala Staf Presiden, Pak Muldoko, kemudian yang mewakili Ibu Menaker, beserta seluruh tim PMO, Bu Deni, dan teman-teman wartawan, Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama, menindaklanjuti dari progres Kartu Prakerja, kami menyampaikan bahwa Kartu Prakerja ini per tadi jam 4 sore ditutup untuk batch pertama, di mana batch pertama ini diharapkan nanti sudah bisa untuk melakukan pelatihan, dan dapat kami sampaikan bahwa per tadi jam 4 sore itu yang sudah melakukan registrasi itu sejumlah 5.965.048 user. Dan kemudian telah dilakukan verifikasi email itu sebanyak 4.428.669 user, kemudian diverifikasi berdasarkan nomor induk kependudukan atau NIK sebanyak 3.294 dan 190 user, kemudian diproses lagi dengan data yang ada dari kementerian dan yang lain, maka yang telah memasuki join batch itu sebanyak 2.078.026 user. Nah, dari pendaftar ini tentu pemerintah mengapresiasi daripada antusiasme masyarakat terhadap program Kartu Prakerja yang ternyata sangat besar. Dan ini kami menerima mulai dari Jawa Barat sampai dengan Gorontalo, jadi dari timur ke barat, termasuk Aceh dan Papua Barat. Nah, di sini yang terbanyak kami lihat terbanyak Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Banten, kemudian ke daerah-daerah yang memang diprediksi mengalami terjadi akibat pandemik ini, terjadi kebutuhan yang meningkat bagi mereka yang ter-PHK atau dirumahkan
ataupun UMKM yang mengalami kesulitan beroperasi. Nah, tentunya pemerintah kemarin dalam program PMO Kartu Prakerja ini sudah meningkatkan kapasitas dari semula 164.000, kali ini baru kami tingkatkan menjadi 200.000. Dan dari 200.000 ini nanti akan diberikan notifikasi melalui SMS. Dan notifikasi ini akan dimulai nanti pada hari Sabtu sampai dengan hari Senin. Dan kemudian nanti dari hari Senin, di antara waktu itu ada secara bergelombang akan diinformasikan melalui SMS, itu sudah bisa mulai melakukan memilih pelatihan. Jenis pelatihan yang tersedia di dalam media online ataupun secara digital atau secara daring, itu ada 2.055 pelatihan, di mana itu disediakan oleh 198 lembaga melalui 8 platform yang menjadi mitra Kartu Prakerja. Jenis pelatihannya itu beragam dan diharapkan akan ada banyak pilihan bagi 200 pertama yang mengikuti ataupun lolos gelombang pertama, namun bagi 1.878.026 yang belum ikut di dalam batch pertama ini nanti tidak perlu mendaftar ulang. Nanti kami akan memberikan email untuk di-link di komputernya apa di smartphone-nya, itu untuk klik mau ikut ke gelombang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga tidak perlu mengulang seluruh proses yang sudah dibuat di awal. Nah, ini yang nanti kami akan juga sampaikan melalui notifikasi. Bagi mereka yang sudah mendapatkan notifikasi dan masuk di dalam gelombang yang 200.000, maka dan sudah mengikuti pelatihan pertama, maka berikutnya mereka akan memperoleh semacam sertifikasi secara elektronik. Dengan sertifikasi tersebut telah mengikuti pelatihan, maka secara otomatis akan membuat sistem yang bersangkutan akan mempunyai virtual account ataupun e-wallet. Nah, virtual account-nya itu nanti dipilih apakah menggunakan link aja, OVO, atau e-wallet, atau apapun, sesuai dengan pilihan. Dengan sesudah menyelesaikan pelatihan, maka dana akan ditransfer oleh dari perbankan, dalam hal ini BNI, ke rekening tersebut. Sehingga dengan demikian, sesudah mengikuti pelatihan, maka minggu depan sudah ada peserta Kartu Prakerja yang mendapatkan batch pelatihan sebesar 600.000 untuk program Kartu Prakerja ini. Dan tentunya nanti ada berikutnya akan ada juga evaluasi dalam bentuk survei, yang setiap survei juga diberikan 50.000, dan sesudah menerima yang pertama sebanyak 600.000, maka ini akan terus diberikan 1 bulan berikutnya selama 4 bulan. Nah, bagi mereka yang sudah mengikuti 1 kali pelatihan, misalnya pelatihannya mengambil yang biayanya 400.000, maka untuk biaya pelatihan yang disediakan oleh pemerintah sebesar 1 juta masih bisa dimanfaatkan untuk pelatihan berikutnya, pelatihan kedua. Dengan syarat pelatihan pertama itu sudah diselesaikan secara lengkap. Kemudian hal lain ya tentu kami mengapresiasi seluruh kementerian yang telah mendukung program ini dan juga berterima kasih kepada pemerintah daerah yang juga mensupport program ini, terutama dengan pendaftaran yang diberikan bantuan melalui kantor-kantor dinas di daerah-daerah. Dan selanjutnya sesudah jam 4 tadi yang pendaftaran lanjutan yang masih terus terbuka ini akan dipersiapkan untuk batch kedua yang nanti akan juga kami akan sampaikan akan berhenti lagi hari Kamis minggu depan jam 4 sore untuk kita sisir menjadi gelombang kedua. Nah, pemerintah juga akan mempersiapkan bahwa kapasitasnya sesudah sistem ini berjalan baik,
tentu kami akan meningkatkan kapasitas dan kami sangat melihat bahwa antusiasme program dengan sosialisasi yang baik, dengan juga dari segi umur yang terbanyak adalah mereka yang usia 18 sampai 25, kemudian 25 sampai 35, dan ini menunjukkan bahwa program Kartu Prakerja yang seluruhnya dari end to end secara digital ternyata diminati dan juga mendapatkan respons luar biasa dari masyarakat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Mungkin Pak Muldoko ada yang ingin ditambahkan? Silakan Pak. Silakan, kami undang Pak Kepala Staf. Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Menko, Bapak Kepala Staf Presiden, teman-teman wartawan, teman-teman media yang kami hormati. Tadi Pak Menko sudah menyampaikan update dari perkembangan dengan ditutupnya pada batch pertama sore hari ini. Tadi intinya adalah yang registrasi sampai dengan jam 4 tadi ada 5.965.048, sedangkan dari proses itu yang sudah benar-benar join batch, artinya memilih program pelatihan, sudah ada 2.078.026, jadi lebih dari 2 juta Pak Menko. Nah, dari kuota yang 200.000 di batch 1, sisanya yang 1.878 tadi menurut Pak Menko akan langsung bisa diikutkan di batch berikutnya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Menko banyak hal, kalau hari ini nanti sudah diumumkan, jadi untuk notifikasi bagi peserta yang diterima program Kartu Prakerja, tadi Pak Menko menyampaikan akan disampaikan mulai besok, Sabtu, sampai paling lambat hari Senin jam 10 ya Pak Menko. Jadi baik teman-teman media itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Menko, saya undang kalau ada beberapa pertanyaan, barangkali 3 penanya, kami persilakan di resennya. Udah, Media Indonesia, kemudian Tempo, dan Investor Daily. Kami undang dulu Ilham dari Media Indonesia. Ya, terima kasih Pak Susi. Ini selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Ini sedikit saya mau tanyakan soal programnya ini Pak, program pelatihannya Pak. Kalau nggak salah kan juga dulu belum lama ini Kemnaker bersama Ruang Guru kan juga ada program pelatihan serupa Pak, tapi lewat BLK. Dan itu kan gratis. Nah ini nanti apakah program ini juga masuk dalam prakerja Pak? Atau bagaimana? Kemudian kedua Pak, ini ada seleksi peserta Pak sebenarnya Pak. Ini kan juga ada tes juga. Nah itu sebenarnya indikatornya apa Pak ya? Alat ukur peserta ini diterima dalam pelatihan atau tidak. Kemudian pertanyaan ketiga ini menyangkut soal UMKM, mungkin ke Pak Deputi 4, Pak Rudi. Kemarin kan Kemenkop itu sudah merilis ada relaksasi atau fasilitas dari pemerintah kepada UMKM yang terdampak COVID ini Pak. Kalau sejauh ini data yang ada ini, ada berapa sih Pak UMKM yang bakal menerima fasilitas pemerintah itu Pak? Atau mungkin UMKM itu akan sebagian besar akan dialihkan untuk memproduksi alat kesehatan seperti dikatakan Pak Teten kemarin Pak. Terima kasih Pak, sekian. Terima kasih Ilham, cukup. Berikutnya Findri dari Tempo, silakan. Halo Pak, selamat sore. Sorry. Ya Pak, ada beberapa pertanyaan. Satu mungkin untuk terkait materinya Pak, untuk yang terpilih nanti. Adakah guideline dari pemerintah untuk menentukan materinya yang wajib ada itu seperti apa? Karena kan tadi awalnya kan program ini untuk teman-teman yang butuh pekerjaan, kemudian sekarang berubah untuk bantuan sosial juga. Mungkin apakah ada permintaan dari pemerintah supaya ada materi yang berkaitan dengan pekerjaan yang terdampak COVID misalnya gitu. Kemudian bagaimana menyelesaikan untuk yang tadi kan 200.000 ya Pak ya, kuotanya jadi naik-naik, pemilihannya itu kriterianya seperti apa? Kan tadi kalau nggak salah sebelumnya sempat ada pernyataan dipilih secara acak ya Pak ya, itu nanti gimana memastikan bahwa pemilihannya fair gitu Pak. Sementara itu dulu kali Pak, terima kasih. Terima kasih Findri. Berikutnya Mutia dari Kompas. Ya, selamat sore Pak Erlangga, saya Mutia dari kompas.com. Tadi kan untuk batch peserta batch-nya kan jadi lebih banyak daripada target pemerintah yang 164.000 ya Pak. Tadi Bapak bilang kalau bahkan untuk di batch berikutnya juga ditingkatkan. Apakah kemudian dari anggaran pemerintah sendiri alokasinya juga meningkat ya Pak kalau seperti ini. Kemudian yang kedua,
sebenarnya syarat-syarat apa saja sih yang bisa membuat peserta itu lolos program kartu prakerja? Dan dari balik lagi yang tadi ditambah batch-nya, apakah kemudian target pesertanya juga meningkat Pak dari 5,6 juta? Sudah itu saja Pak, terima kasih. Baik, makasih Mutia. 3 dulu, Pak Menko tadi, Ilham dari Media Indonesia, Findri dari Tempo, dan Mutia dari Kompas. Kami persilahkan Bapak. Jadi pertama pertanyaannya hampir sama yang terkait dengan program pelatihan. Jadi program pelatihan ini dibuka kepada masing-masing peserta, itu tergantung daripada minat masing-masing. Jadi ada yang terkait dengan per sektor industrinya, ada yang terkait dengan pariwisata, misalnya ada pelatihan bahasa, ada pelatihan untuk tour guide, kemudian yang terkait dengan UMKM, ada pengelolaan manajemen warung kopi misalnya. Kemudian ada pembukuan yang sifatnya sangat basic gitu, sangat standar. Nah itu ada pilihan yang banyak. Tentu pemerintah tidak mengarahkan kemanapun, tetapi itu sepenuhnya pemilihan dari masing-masing individu. Kemudian yang terkait dengan program dari Kemenaker itu ada yang masuk di dalam Sisnaker, itu juga masuk di dalam platform. Dan kemudian itu juga masuk di dalam program. Nah, program ini kan sebetulnya berbayar, itu kan pemerintah menyediakan uang. Jadi sebetulnya bagi peserta kan dia menerima dana untuk pelatihan-pelatihan tersebut. Dan kemudian tentu dalam seleksi itu yang keluar di awal itu seleksi terkait dengan motivasi. Karena biar bagaimanapun kemarin juga kami ketemu dengan salah satu yang ter-PHK, tetapi karena Mas Hendra pada waktu itu sangat termotivasi sehingga dia bisa muncul ataupun bisa menjadi entrepreneurs. Nah ini yang kita dorong supaya mereka mempunyai motivasi untuk juga ini kesempatan untuk bagi di setiap persoalan itu selalu ada opportunity, ada kesempatan. Nah ini sehingga pelatihannya dipilih masing-masing dan kita berharap dari yang ter-screen pertama ini punya motivasi. Terus kemudian yang kedua terkait dengan verifikasi seperti yang kemarin disampaikan, yaitu pertama verifikasi usianya di atas 18 tahun tidak sedang bersekolah. Itu diverifikasi dengan data yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua tidak sedang menerima program bantuan sosial, PKH, PLT, dan yang lain. Tetapi kalau dari keluarga tersebut anaknya, itu anaknya bisa mengikuti pelatihan. Kemudian juga dengan kriteria tersebut, masing-masing kementerian kemarin sudah memberikan data terkait dari mereka yang terkena PHK, mulai dari Kemenaker, kemudian dari pariwisata, kemudian dari BPJS Ketenagakerjaan, dan dari KL-KL yang lain. Nah, data itu menjadi database yang ada dan ini semuanya itu di cross-check dengan data yang masuk. Jadi seluruh program itu berbasis pendaftaran aktif. Jadi walaupun terdaftar di berbagai kementerian, tetapi kalau yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri, maka dia tidak ikut di dalam batch pelatihan atau kartu prakerja ini. Tetapi terhadap mereka yang masuk, itu akan diberikan undangan. Nah, yang tidak termasuk di dalam undangan yang 200.000 pertama, itu mereka bisa meregister dengan nanti akan diberi notifikasi bahwa mereka tinggal mengklik untuk mengikut kepada gelombang berikutnya. Kemudian terkait dengan pertanyaan mengenai kapasitas yang dinaikkan dan terkait dengan anggaran, nah anggaran kan kemarin ditambahkan yang terkait dengan Perpu dan Perpres 54, anggarannya dinaikkan ke 20 triliun. Jadi ini sementara yang kami gunakan dana tersebut, dan selanjutnya yang terkait dengan kegiatan lain, kalau UMKM tadi pertanyaan UMKM, nah UMKM kita punya paket tersendiri, selain itu perpajakan, ini sedang difinalisasi, nanti yang PMK 23 itu diperluas, tidak hanya untuk sektor industri, tetapi kepada sektor-sektor lain, termasuk UMKM, pariwisata, dan sektor jasa yang terkait dengan pandemik ini. Kemudian dari OJK sudah mengeluarkan POJK 11,
sehingga kemudahan untuk restructuring kredit juga sudah dimudahkan. Dari segi KUR juga KUR sudah memberikan kemudahan untuk cicilan bunga maupun pokok untuk tahun 2020 dan pemerintah menyediakan dana 6,1 triliun. Kemudian terkait dengan yang di luar KUR, itu yang kredit mikro yang di bawah 10 juta, pemerintah akan melakukan melalui PNM dan juga memberikan kemudahan kepada LPDP dan juga kepada LPDP melalui anggaran yang ada di Kementerian Koperasi. Kemudian juga ada yang terkait dengan perum pegadaian. Jadi pemerintah membuat skema yang sebetulnya sudah detail. Nanti dengan kelengkapan ini semuanya ada di envelope yang 70 triliun untuk jaring pengaman ekonomi. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Menko, masih ada sedikit waktu, apa berkenan 1-2 lagi? Boleh, satu itu. Mungkin satu lagi, mungkin dari Krisna dari boleh. Ya Pak, 2 lagi ya. Satu Krisna dari Investor Daily, kemudian satu dari Jakarta Post, Zulfikar. Kami persilakan Krisna dari Investor Daily. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Bapak-Bapak. Ya Pak, saya pengen bertanya terkait ini Pak. Kan sebenarnya sebelumnya ada perbedaan konsep gitu Pak. Untuk kartu prakerja ini yang dari ide awalnya ada yang tetap dijalankan nggak sih Pak dengan ide-ide yang baru ini Pak? Konsep yang sekarang dijalankan. Ya terus satu lagi kan sebelumnya ada kritik Pak daripada ada masukan juga kalau daripada diberikan pelatihan mungkin sebaiknya masyarakat lebih diberikan bantuan langsungnya lebih diperbesar gitu Pak. Pengen minta. Oke, Krisna agak terputus 2 itu ya pertanyaannya ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Krisna dari Investor Daily. Yang terakhir dari Jakarta Post, Zulfikar, silakan. Halo, sore Pak Airlangga dan Pak Susi. Pertanyaan saya soal kapasitas, Pak. Jadi kan tadi dibilang kapasitas per gelombangnya ditambah jadi 200.000 ya, Pak. Apakah ini juga akan menambah kapasitas ke depannya secara total yang tadinya 5,6 juta jadi lebih? Dan kan banyak ekonom yang bilang kayaknya perlu dibuat lebih fleksibel, Pak, batas maksimumnya. Mengingat yang daftar juga udah 5 juta. Apakah nanti akan ditambah secara fleksibel dari 5,6 juta ke lebih tinggi lagi atau gimana, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Krisna, Investor Daily, dan Zulfikar dari Jakarta Post. Kami persilakan Pak Menko. Jadi memang dari prakerja awal kan rencananya program untuk pelatihan dengan konsep dilatih untuk meningkatkan skill, kemudian ada placement, ada penempatan kerja dan ada pelatihan. Jadi ditempatkan kerja dan pelatihan. Tetapi dengan perkembangan kondisi bencana kesehatan, maka dirasa ada kebutuhan yang mendesak terkait dengan jaring pengaman sosial mereka yang terkena PHK atau dirumahkan. Kalau ini menggunakan sistem normal, ini berproses untuk PHK di dalam sebuah korporasi itu makan waktu panjang. Tidak ada proses PHK yang prosesnya cepat sekali. Jadi dengan demikian juga kalau dengan menggunakan sistem BPJS Ketenagakerjaan, itu prosesnya panjang dan belum punya program untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Karena itu baru sedang diproses di dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, kartu prakerja ini step in, jadi masuk untuk menyelesaikan persoalan hari ini, dan konsepnya dirubah bahwa ini juga selain untuk pelatihan, tetapi juga sebagai jaring pengaman sosial. Tetapi konsep untuk menambah skill itu dilanjutkan. Tetapi tentu dengan pilihan program yang banyak, maka ini dipermudah prosesnya. Tetapi yang paling penting adalah karena ini sudah menggunakan sistem digital dan kebanyakan yang mendaftar itu secara digital literate dan kebanyakan ini adalah anak-anak muda ataupun bonus demografi, maka di dalam konsepnya adalah continue learning. Jadi pesannya hanya itu, kita mendorong motivasi continue learning,
Jadi walaupun tantangan apapun yang ada, ini adalah kesempatan untuk belajar, menambah satu skill lagi untuk diberikan juga social safety net, jaring pengaman sosial. Kemudian yang kedua tadi Pak Zulfikar, kapasitasnya memang kita naikkan dari 164.000 jadi 200.000, karena ini yang mendaftar nih overwhelming, jadi banyak sekali dan antusiasmenya luar biasa, dan ini dari 34 provinsi se-Indonesia. Dan ini adalah program pemerintah pertama yang menggunakan digital sehingga open access, aksesnya terbuka dan equal opportunity, siapapun bisa mendaftar. Nah, dengan demikian seluruhnya yang mengikuti pelatihan itu harus yang mendaftar, jadi harus peserta aktif. Nah, dengan peserta aktif itu kita mengetahui bahwa yang mendaftar itu punya effort untuk mempunyai motivasi. Sehingga tentu ke depan ini akan direview setiap minggu, termasuk kapasitas, nanti mekanisme, termasuk sampai metode dana itu masuk di rekeningnya masing-masing. Demikian Pak Zulfikar. Baik, terima kasih Pak Menko. Sudah cukup teman-teman media semuanya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang mengajukan pertanyaan yang belum sempat, nanti secara teknis akan kami bantu menjelaskan dengan teman-teman PMO. Jadi sekali lagi tadi yang disampaikan Pak Menko, setelah kemarin dibuka pendaftaran pada hari Sabtu jam 7 malam minggu yang lalu, kemudian pada hari ini ditutup pada jam 4 sore tadi, respon antusiasme masyarakat luar biasa, dari 5,9 juta yang registrasi, yang sudah join batch sudah lebih dari 2 juta, sehingga tadi Pak Menko menyampaikan kuota untuk minggu pertama dinaikkan dari 164.000 menjadi 200.000. Nah, yang paling penting untuk dicatat bagi para calon peserta, notifikasi bagi peserta yang akan diterima akan disampaikan melalui SMS paling lambat hari Senin jam 10 pagi. Jadi bisa mulai besok, tapi paling lambat Senin jam 10 pagi notifikasi peserta yang diterima di batch 1 sudah pasti akan disampaikan. Tinggal dilanjutkan ke batch yang kedua. Demikian, terima kasih Pak Menko Perekonomian, Bapak Kepala Staf Presiden, teman-teman dari Kemenaker, Deputi 4, PMO, dan terima kasih teman-teman media semuanya atas dukungan dan support-nya terhadap program Kartu Prakerja ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.